Duduk atau berdiri? Duduk aja. Duduk atau berdiri sini? Nggak apa-apa, berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat bahkan hingga saat ini. Dan yang paling terbesar adalah ketika Allah masih mengizinkan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah, terutama menjalankan puasa dan juga menunaikan sholat 5 waktu. Dan ini nikmat terbesar, nikmat yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba. Karena ini nikmat bersifat khusus, maka sudah pasti dan sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak bertahmid alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa berbalas dan menjadi syafaat yang kelak akan menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita patut berbangga. Kita patut bahagia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada 2 keutamaan yang Allah berikan terkhusus umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hai Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, sampaikanlah kepada umatmu, berbahagialah kalian. Dengan apa? Dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Disebutkan oleh para ulama kita, ada 2 rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, khususnya umat akhir zaman, sehingga menunda datangnya kiamat, sehingga menunda datangnya azab. Yang pertama adalah kehadiran Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, patut kita berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekelas Nabi Musa saja meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, lah kita diberikan gratis. Maka sepatutnya kita berbangga diri menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kehadiran beliau menunda azab Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Hai Muhammad, aku tidak akan pernah mengazab umatmu selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Selama masjid-masjid kita masih bergemang solawat kepada Nabi, selama rumah-rumah kita masih ada solawat-solawat Nabi, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari azab Allah. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, ini rahmat Bapak Ibu sekalian, rahmat bagi seluruh manusia, terkhusus bagi umat Islam. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan khusus bulan puasa ini, bulan suci Ramadan, menjadi mulia disebabkan Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah rahmat sebagaimana yang saya sebutkan. Karena dengan adanya Al-Quran, hidup kita jadi teratur.
kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan ragu kita mengklaim bahwa Al-Quran, kitab suci kita, adalah kitab yang suci. Jangan menjadi seorang muslim yang ragu dengan kitab sucinya sendiri. Ajaran apapun itu Bapak Ibu sekalian, agama-agama bahkan sebelum kita, semua ada kitab suci. Tapi untuk mengklaim sebuah kitab adalah kitab suci, itu harus sesuai dengan standar SOP. Ada standar ilmiah. Apakah kitab tersebut layak disebut sebagai kitab suci? Umat Nasrani dengan kitabnya mereka, Injil, ada juga kitab Zabur, Taurat, dan sebagainya. Tetapi yang paling suci di antara kitab-kitab itu adalah Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ajaran yang termuat di dalam Al-Quran itu memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kitab suci. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, standar suatu kitab itu disebut sebagai kitab suci harus terpenuhi beberapa syarat Bapak Ibu sekalian. Di antaranya pertama adalah ajarannya harus sesuai dengan fitrah manusia. Harus sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya nih, kita nih bapak-bapak laki-laki, ya, bapak-bapak, ya, demen lihat yang bening-bening, bener nggak? Jangan munafik, kita lagi puasa nih. Sama Bapak Ibu sekalian, saya dan juga bapak-bapak sekalian itu sebagai fitrah laki-laki senang lihat ibu-ibu, senang lihat perempuan, apalagi yang bening-bening. Itu sesuai dengan fitrah Bapak Ibu sekalian, nggak boleh kita pungkiri. Berarti kita mengingkari fitrah kita sebagai manusia. Makanya Al-Quran menyebut itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Dijadikan indah pada pandangan laki-laki melihat perempuan. Iya. Makanya kalau kita lihat ke ibu-ibu lagi olahraga, ya, yang sehat kita, yang seger kita, ya, karena itu fitrah manusia, fitrah laki-laki. Sebagaimana fitrahnya perempuan demen lihat perhiasan. Makanya ini bapak-bapak ya, jangan dilarang kalau ibu-ibu senang belanja perhiasan. Yang penting disesuaikan dengan dompet. Itu fitrah. Maka Islam memahami bahwa itu adalah fitrah manusia, diberikan jalan, diberikan fasilitas untuk mengekspresikan rasa fitrah itu. Makanya di dalam Al-Quran diatur namanya syariat nikah. Jadi kalau ada ajaran atau bahkan ajaran Al-Quran Bapak Ibu sekalian melarang untuk menikah, apalagi khusus bagi ustadz-ustadz para da'i. Kan kalau di ajaran agama yang lain, mohon maaf, ya, bukan untuk merendahkan ajaran itu, tapi untuk membandingkan agar kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ajaran kita Al-Quran adalah kitab suci. Kalau di luar ajaran kita, terutama ajaran Nasrani, semua umatnya boleh menikah kecuali pausnya. Kalau ajaran Islam seperti itu, semua umat Islam boleh menikah kecuali ustadznya. Aneh yang pertama kali mundur jadi ustadz, biar Ustadz Syarif aja yang jadi ustadz. Berat enggak menikah, apalagi kita laki-laki. Makanya difasilitasi di dalam Al-Quran. Bagi laki-laki boleh menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, nikahlah. Ya. Bahkan diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya, menikahlah dengan wanita yang kamu senangi. Kalau enggak cukup satu, boleh dua. Iya. Kalau enggak cukup dua, boleh tiga. Tapi enggak cukup lagi. Oke, batas terakhir 4, enggak boleh lebih. Difasilitasi di dalam Al-Quran. Yang penting adil. Sama yang penting jangan takut istri. Kalau bapak-bapak masih takut istri, ya jangan coba-coba. Karena isi ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Begitu pula misalnya, karena Al-Quran memahami bahwa kita manusia ini butuh makan, butuh minum, maka diatur di dalam Al-Quran. Allah mempersilahkan, silakan kalian makan apapun yang kalian senaki. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang kalian inginkan. Yang penting itu halal dan thayyibah.
Nggak ada tuh Islam yang mengatur harus puasa sepanjang masa. Makanya di antara bentuk pemahaman Al-Quran bahwa isi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia, puasa itu khusus di syariat kita hanya sebulan. Dan itu pun ya paling 30-29 hari. Dan itu disesuaikan dengan batas kemampuan kita manusia menahan lapar dan minum. 12-13 jam. Setelah itu di malam hari boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita berhubungan suami istri. Nggak kebayang tuh. Ya. Sudah disuruh puasa, ya, menahan lapar haus. Malam hari juga disuruh menahan lapar dan haus. Dan juga nggak boleh menggauli istri. Wah, pening kepala kita, nggak bisa. Dan itu ada Bapak Ibu sekalian syariat sebelum syariat kita. Syariatnya Nabi Daud alaihissalam. Puasanya beliau itu dengan umat-umatnya sehari puasa, sehari berbuka. Dan itu seterusnya sepanjang umur mereka. Coba kita bandingkan dengan syariat Islam. Maka Al-Quran bisa kita klaim sebagai kitab suci karena sejalan dengan fitrah manusia. Yang kedua, standar sebuah kitab itu kita bisa klaim sebagai kitab suci harus yang pertama sejalan dengan fitrah manusia. Yang kedua, tidak boleh diintervensi sama tangan-tangan kotor manusia. Nggak boleh diintervensi sama manusia. Nggak boleh dirubah-rubah isinya. Makanya Al-Quran menantang secara terbuka. Siapapun yang mampu, yang bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, silakan. Coba aja. Kalau kitab-kitab sebelum daripada kitab-kitab umat-umat terdahulu sudah dirubah isinya oleh tangan-tangan manusia. Tapi khusus Al-Quran, Allah menjaga isi Al-Quran. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendirilah yang akan menjaga Al-Quran itu. Menjaga kesuciannya, menjaga keotentikan ajaran-ajarannya. Dan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap isi Al-Quran dengan dihadirkannya para penghafal Al-Quran. Dihadirkannya para ulama-ulama kita untuk menjaga isi ajaran syariat agar tetap suci. Dan di antara bentuk kesucian Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, mudah difahami, mudah diamalkan Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Saking mudahnya kita umat Islam menghafal Al-Quran, aki-aki aja bisa menghafal. Ya. Minimal surat-surat pendek lah. Ya. Minimal surat Al-Fatihah. Jangankan kita anak muda, aki-aki bisa. Itu sebagai pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Bahwa di antara standar kesucian Al-Quran nggak boleh diintervensi sama manusia, nggak boleh dirubah-rubah isi ajarannya. Dan itu terbukti Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti nggak ada yang mencoba, sudah ada. Sudah ada yang pernah mencoba untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, tetapi nggak sanggup. Dari 14 abad sebelumnya sampai sekarang nggak akan ada yang pernah mampu. Bukan belum pernah mencoba, sudah ada. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kazzab untuk mendandingi surat Al-Fil. Ketika dia mendengarkan surat Al-Fil yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia pengen coba juga buat surat Al-Fil, surat tandingan. Dibuatlah sama dia. Ya. Al-Fil, kan kalau kita terjemahkan Al-Fil itu gajah. Al-Fil, wa ma adraka mal-fil. Ya. Mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apakah gajah itu? Lahu khurtumun tawil, dia punya gading yang panjang. Walahu sail, dan dia juga punya ekor. Kalau begitu mah anak kecil juga bisa. Ini membuktikan bahwa Al-Quran nggak ada tandingannya. Nggak akan pernah ada yang sanggup mendatangkan bahkan semisal dengan Al-Quran. Jangankan yang semisal dengan Al-Quran, satu surat aja nggak akan pernah mampu.
Ini membuktikan bahwa ajaran Al-Quran, isi Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tuduhan orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu murni datang dari Allah. Sekedar membacanya mendapat pahala, apalagi kita mentadabburi hukum-hukumnya, juga mengamalkan isi ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim berbangga diri menjadi seorang muslim karena hadirnya Nabi Muhammad SAW, wabil khusus adanya Al-Quran. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, karena ini bentuk kewajiban kita dan hak Al-Quran terhadap kita adalah kita meyakini, kita mengimani bahwa Al-Quran itu suci. Nggak boleh kita ragu sedikit pun. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan hak Al-Quran yang harus kita penuhi adalah kita mengamalkan isinya. Bukan sekedar membaca, walaupun membaca Al-Quran itu sangat penting. Walaupun kita tidak tahu maknanya. Selayaknya kita membaca Al-Quran karena Al-Quran itu efek ke dalam jiwa kita. Itu membuat kita tenang. Membersihkan penyakit-penyakit qalbu. Karena dia adalah obat pelipur lara. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin." Hai manusia, telah datang kepada kalian apa? Mau'izah, nasihat dari Allah. Nasihat dari Allah itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Ada nasihat yang berbunyi, ada nasihat yang tak berbunyi. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau yang berbunyi, yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, itu Al-Quran. Bisa kita dengar, bisa kita baca, itu berbunyi. Tapi kalau mau yang nasihat yang tak berbunyi ada juga. Apa itu? Kematian. Tiba-tiba kita lagi enak-enak udah pindah alam aja. Kan gak enak tuh. Itu nasihat itu. Bagi siapa? Bagi orang yang udah budak telinganya mendengarkan Al-Quran. Sudah ditegur dengan lembut, bahkan setiap hari 5 kali Allah panggil kita. Budek aja, ya udah, nasihat dengan kematian yang tak berbunyi. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, silakan dipilih nasihatnya. Wahudan, wasyifaul lima fisudur, dan dia juga adalah obat pelipur lara, obat fisik kita, obat batin kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sakit, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah baca doa. Baca ayat-ayat yang sifatnya penyembuh. Makanya itu semuanya dikumpulkan oleh para ulama kita menjadi satu bab namanya doa ruqyah. Di antaranya ayat kursi dan 3 kur. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, jangan dulu langsung ke dokter. Tapi ambil air dulu, bacain tuh air Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dah, ditiupin. Syaratnya harus ditiupin, bukan diludahin. Ditiupin, baru minum. Insya Allah sembuh. Dan kita nggak boleh kurang keyakinan kita. Karena dokter itu tidak memberikan kesembuhan. Dia hanya wasilah perantara kita untuk menjemput kesembuhan. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Dan tidak boleh kita ragu. Maka sebagai hak Al-Quran, sebagai kewajiban kita, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Wahudan, petunjuk bagi kita, pedoman hidup kita. Warahmatan, dan rahmat. Kasih sayang Allah kepada umat manusia, terkhusus kepada kita kaum muslimin. Maka Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah kita mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Dan dari semua yang terhimpun di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ajaran-ajaran, yang paling penting ada 2 yang harus kita amalkan. Yang pertama adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid. Ini yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita agar sepanjang bulan kita terhitung sebagai bulan Ramadan. Karena inti daripada bulan Ramadan adalah Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia selain puasa karena Al-Quran. Maka orang-orang yang menjaga Al-Quran, yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, hari-harinya terhitung seperti hari-hari di bulan puasa, di bulan suci Ramadan. Ini yang paling penting adalah mengamalkan isi ajarannya, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Karena Bapak Ibu sekalian, syarat untuk masuk surga adalah iman. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, apapun itu. Yang penting bukan dosa kesyirikan. Yang penting bukan dosa yang menghilangkan keimanan kita. Jangan sampai gara-gara cincin, kita pakai cincin,
kayaknya semenjak aneh pakai cincin ini, rezeki aneh lancar deh. Ya, jangan sampai itu menafikan keimanan kita. Jangan sampai gara-gara gasper atau apa sih, minyak nyong-nyong. Ya, setelah pakai minyak nyong-nyong, jangankan gadis-gadis, nenek-nenek aja lemes lihat aneh. Jangan. Itu menghilangkan tauhid kita kepada Allah. Bahwa yang memberikan rezeki, yang mengatur jodoh, hidup, mati kita adalah Allah. Itu yang harus kita yakini. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua dan yang terakhir, kita mengamalkan isi ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. Karena Bapak Ibu sekalian, selain atau tugasnya Nabi Muhammad SAW selain membawa tauhid adalah pesan-pesan moral, memperbaiki akhlak manusia. Makanya kata Rasulullah di dalam hadisnya, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat berbagai macam kriminal, berbagai macam kejahatan dan sebagainya. Itu berawal dari apa? Berawal dari kerusakan moral. Dan kita semuanya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anak kita, menjaga generasi kita dari kerusakan moral. Maka cara kita untuk menjaga generasi kita agar tetap lurus moralnya, agar tetap sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, buat mereka senang dengan Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita lebih semangat, bahkan kita lebih jor-joran manggil guru les bahasa Inggris. Kita bayar bahkan sampai 1 juta, 2 juta. Giliran manggil ustadz, kasih 50 doang. Ya Allah, pelitnya minta ampun. Sama akhirat pelit. Padahal ini masa depan kita, investasi kita, selamatnya kita di dunia dan akhirat anak kita. Dan kita Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita rusak, di akhirat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, bukan anak kita. Kita sebagai orang tua yang akan pertama kali ditanya oleh Allah. Kenapa engkau biarkan anak-anakmu rusak? Anak-anak itu adalah amanah dari Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga generasi kita dari kerusakan moral. Dan salah satu solusinya adalah buat anak-anak kita gemar dengan Al-Quran. Buat anak keturunan kita senang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup mengajak mereka ke masjid, undang ustadz ke rumah. Bawa ustadz-ustadz ajarkan di rumah kita. Agar anak-anak kita menjadi generasi Quran. Biarkan mereka bercita-cita setinggi langit. Mau jadi apapun mereka. Mau jadi tentara, presiden, pejabat, terserah. Yang penting basic utamanya adalah iman dan akhlak yang mulia. Semoga dengan itu, walaupun anak-anak kita menjadi presiden, menjadi pejabat, tapi mereka menjadi pejabat yang Qurani. Presiden yang Qurani, pemimpin yang dekat dengan Al-Quran, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang akan membawa insya Allah negara kita kepada negara baldatun toyibun atau toyibatun warabbun ghafur. Negara yang diberkahi oleh Allah sebab keturunan generasi yang baik. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang kekurangan orang pintar, kita hanya kekurangan orang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai momen bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama menghidupkan sisa-sisa malam Ramadan ini dengan memperbanyak, mentadabburi, mentilawahi, membaca Al-Quran, sembari mengamalkan isi Al-Quran. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus, semoga kita mendapatkan malam yang paling baik, malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Dan kalau ada salah kata, ada khilaf yang membuat Bapak Ibu sekalian tersinggung, mohon dimaafkan, karena al-fakir hanya manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.